Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam kondisi sehat, terbebas dari virus corona. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manusia dan sejarah. Manusia dan sejarah. Kehidupan manusia dalam perubahan dan berkelanjutan, serta berpikir dengan perspektif sejarah. Hakikat sejarah. Perhatikan gambar berikut ini, teman-teman. Apa kaitan pohon dengan hakikat sejarah? Bahwa secara etimologi istilah sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun yang berarti pohon. Kata pohon sering dikaitkan dengan pohon keluarga atau silsilah. Bahwa kita tahu bisa dilihat pohon itu terdiri dari akar, batang, tangkai, dan daun. Maka semua itu tidak bisa terlepas antar satu sama lain. Pada zaman dahulu sejarah membahas mengenai asal-usul sejarah raja-raja. Pohon menunjukkan perkembangan batang pohon yang sederhana hingga akar yang berkembang secara kompleks. Hakikat sejarah. Sejarah menurut Sartono Kartodirjo. Sejarah sebagai peristiwa dan sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai peristiwa yang disebut sebagai peristiwa sejarah yaitu peristiwa yang mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan manusia. Maka tidak semua peristiwa bisa dicatat sebagai peristiwa sejarah. Ya, kalau peristiwa itu berpengaruh dalam kehidupan manusia kebanyakan, maka bisa dikategorikan sebagai peristiwa sejarah. Sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah, bahwa sebagai kisah yang dituliskan adalah hasil rekonstruksi atau menghadirkan kembali peristiwa masa lalu melalui itu tulisan. Sejarah sebagai kisah yaitu peristiwa yang benar-benar terjadi, dituliskan kembali melalui seni historiografi sehingga peristiwa masa lalu itu terekam dalam sebuah tulisan. Maka itu sebagai sejarah sebagai kisah. Kedudukan manusia dalam sejarah. Manusia sebagai objek sejarah sekaligus subjek sejarah. Bahwa manusia sebagai objek sejarah adalah kisah tentang manusia dalam kaitannya dengan ruang dan waktu. Manusia merupakan aktor sentral dalam kajian sejarah. Dia aktornya, tokoh utamanya. Sementara manusia sebagai subjek sejarah adalah kisah sejarah tidak mungkin hadir tanpa adanya sejarawan yang meneliti peristiwa tersebut. Oleh karena itu, manusia telah berperan sebagai subjek sejarah. Sebagai subjek sejarah, manusia telah berkontribusi dalam penelitian dan penulisan sejarah. Karena kita tahu, peristiwa sejarah yaitu peristiwa yang dilakukan oleh manusia di masa lampau, yang dilakukannya sekaligus hal-hal yang ditinggalkan oleh manusia di masa lampau. Ya, kita tahu ada candi itu hasil peninggalan manusia. Konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Ruang memberikan kekhasan pada peristiwa sejarah. Oleh karena itu, kajian sejarah umumnya bersifat terbatas. Sebagai contoh, sejumlah penelitian yang dilakukan sejarawan seperti sejarah sosial Yogyakarta pada tahun 1880 sampai 1930, sejarah kota Surabaya dan sejarah Jakarta. Yogyakarta, Surabaya, Jakarta pada contoh ini yaitu memberikan bahwa sejarah dilakukan atau terjadi dalam suatu ruangan. Sementara 1880 sampai 1930 itu merupakan waktu terjadinya, waktu peristiwa sejarah itu terjadi. Jadi konsep waktu dalam kajian sejarah adalah menerangkan kapan terjadinya peristiwa itu terjadi. Ya. Tanpa keterangan waktu, sebuah kisah sejarah dipertanyakan. Unsur waktu juga menjadi pembeda antara sejarah dan mitos, gitu ya. Yang membedakan sejarah dan mitos yaitu ada waktunya. Kehidupan manusia dalam perubahan dan berkelanjutan. Ya, kita tahu manusia harus mengalami perubahan dan tetap harus bisa berlanjut pada kehidupan yang seterusnya atau selanjutnya. Perubahan terjadi apabila masyarakat mengalami pergeseran sama dengan perkembangan. Tetapi asumsinya adalah perkembangan secara besar-besaran dan dalam waktu yang relatif singkat. Manusia itu harus mengalami perubahan. Apa aja yang berubah? Banyak hal tentang teknologi hidupnya, keterampilan hidupnya, pola pikirnya, ya, kecanggihan teknologinya, gitu ya. Kesinambungan terjadi apabila masyarakat tetap mengadopsi lembaga-lembaga dan kebiasaan-kebiasaan lama. Kita juga harus punya kesinambungan hubungan kita dengan alam, gitu ya. Kesinambungan kita dengan masa lalu. Ada hal-hal yang harus kita perbaiki, ada hal-hal yang boleh kita pertahankan di kehidupan yang akan datang, kan gitu. Perkembangan terjadi apabila masyarakat mengalami pergerakan berturut-turut dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kita tahu ada tumbuh dan kembang. Tumbuh itu fisiknya tumbuh, tambah membesar atau gemuk atau tambah tinggi, itu tumbuh. Sementara perkembangan itu ada perubahan pola pikirnya, perilakunya semakin dewasa, itu perkembangan. Dan manusia juga sama, ada perkembangannya. Apa yang berkembang? Contohnya teknologinya.
Dulu membajak sawah dengan binatang melalui kerbau atau sapi, sekarang pakai traktor atau mesin bajak, kan gitu. Pengulangan terjadi apabila peristiwa pada masa lalu terjadi lagi, tapi perlu kita tahu pengulangan itu tidak akan pernah sama persis karena sifat sejarah yaitu en-malaik, hanya terjadi sekali dan unik, tidak mungkin terjadi sama persis. Kalaupun terjadi hanya polanya, tapi waktunya kan sudah berubah, ya, tahunnya sudah berganti, jamnya sudah berubah. Berpikir dengan perspektif sejarah. Berpikir dalam perspektif sejarah yaitu ada kronologis, diakronik, sinkronik, kausalitas, dan periodisasi. Apa saja itu? Ya. Kronologi yaitu urutan waktu dari sejumlah peristiwa atau kejadian. Dalam kisah sejarah, peristiwa harus disusun berdasarkan urutan waktu kejadian agar kronologis. Ada episode 1, episode 2, episode 3. Kalau tidak urut, tapi tidak kronologis, maka ceritanya bisa berganti arah gitu, ceritanya bisa berubah. Kewajiban sejarawan dalam menulis dalam suatu kronologi yaitu sejarawan harus memastikan bahwa peristiwa yang dijabarkan benar-benar runtut. Urutan peristiwa yang dituliskan tidak boleh melompat-lompat, sehingga bisa dipahami, mudah dicerna oleh pembaca. Contohnya yaitu pada 19 Mei 1998, Presiden Soeharto bertemu dengan beberapa tokoh. Dan pada 20 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan bersedia mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan pada 20 Mei 1998, Presiden resmi mengundurkan diri dari jabatannya, yang kemudian digantikan oleh B.J. Habibie. Itu kronologi. Sementara diakronik yaitu melihat bahwa peristiwa dalam sejarah mengalami perkembangan dan bergerak sepanjang masa. Ya, lebih mengutamakan memanjangnya dimensi waktu dengan sedikit keluasan ruang. Dan sinkronik adalah melihat perkembangan aktivitas manusia berdasarkan waktunya. Sejarah bukan hanya memanjang dalam waktu, melainkan juga melebar dalam ruang. Sementara kalau tadi diakronik yaitu lebih kepada keluasaan ruang, dan sinkronik melibatkan berdasarkan waktunya. Kausalitas yaitu peristiwa sejarah terdapat sebab umum atau general cause dan sebab khusus. Ada sebab umum dan khusus atau sebab akibat. Sebab khusus sering disebut sebagai pemicu atau trigger. Sementara multikausal menunjukkan sebab tidak hanya tunggal, tapi terdiri dari banyak sebab. Seleksi kausal artinya dari sekian banyak sebab yang ada harus diseleksi menurut hierarki tertinggi berupa sebab utama. Jadi kausalitas yaitu ada sebab dan akibat. Maka sebab khususnya disebut trigger. Sementara multikausal menunjukkan bahwa sebab itu tidak tunggal. Yang membuat terpicunya suatu kejadian itu tidak cuma satu, ya. Multi itu kan artinya banyak. Sementara ketika sudah multikausal, sebabnya tidak satu, kita perlu menyeleksi lagi, maka disebut seleksi kausal, ya. Ada sebab yang paling utama, ya, atau yang paling kuat. Dan apa itu periodisasi? Menurut Sartono Kartodirjo, periodisasi yaitu pembabakan, digunakan untuk mengetahui corak atau jiwa zaman atau zeitgeist yang menyertai zaman tersebut. Selain itu, pembabakan waktu mempermudah pembaca untuk mengetahui jalannya peristiwa sejarah secara kronologis. Contoh pembabakan sejarah menurut Sartono Kartodirjo yaitu ada zaman praaksara, zaman kuno, zaman baru, dan masa Republik Indonesia. Misalnya di breakdown lagi, diturunkan lagi zaman Indonesia sebelum merdeka, zaman kemerdekaan, zaman pasca kemerdekaan, dan zaman reformasi itu dibabak-babakan, ya, dipisah-pisahkan lagi, ya. Itu saja dulu pembahasan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kurang dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.